SMA Negeri 6 Mandau yang terletak di Jalan Lintas Duri Dumai, kilometer 18 Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pembelajaran di SMA Negeri 6 Mandau dilakukan dalam sehari penuh dalam seminggu. SMA Negeri 6 Mandau memiliki akreditasi A berdasarkan sertifikat. Visi dan misi SMA Negeri 6 Mandau yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Adapun visi SMA Negeri 6 Mandau yaitu yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Uji Suryani SE, nomor induk mahasiswa 2202114605. Salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 11 IPS 3 dengan materi pembangunan ekonomi di SMA Negeri 6 Mandau, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penguji untuk memberikan masukan dan bimbingan terhadap video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas, Yufri, disiapkan dulu kelasnya, Nak. Bersiap. Sebelum mulai materi pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Guru. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Tetap dijaga kesehatannya ya. Karena ini cuaca ekstrim, panas terik, dan kadang-kadang hujan
Ya, untuk hari ini kita akan belajar kesehatan ya. Jelas itu ya tampilan layarnya. Nah, kemarin kita belajar apa sebelum hari ini pertemuan kemarin? Tentang pertumbuhan ekonomi. Tentang pertumbuhan ekonomi. Baik. Ada belajar di rumah? Ada Ada. Nah, kalau saya tanya bisa jawab dong. Nah, oke. Kemarin pertumbuhan ekonomi apa saja materi yang sudah kita pelajari? tentang cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Pengertiannya, cara Teori. sampai dengan teori Pertumbuhan ekonomi. Nah, masih nggak pengertian pertumbuhan ekonomi? Siapa bisa? Coba angkat tangan siapa yang bisa? Masih ingat? Ayo. Ayo siapa bisa? Ayo silakan. Terus. Oke. Ya, silakan dulu. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat semakin meningkat dan berkembang. Ya, berkembang ya, berkembang. Apanya yang berkembang? Kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Oke. Yang lain masih ingat itu pengertiannya? Masih ya, harus ingat, nggak boleh lupa ya. Setelah belajar pertumbuhan ekonomi dan segala macam subsub materinya, hari ini kita itu masuk ke materi pembangunan ekonomi. Saya tulis dulu di papan tulis judulnya. Pembangunan ekonomi. Sebelum kita masuk ke dalam pembangunan ekonomi, saya mau ngetes dulu ya, pakai kahot. Ada bawa HP-nya nak? Ada Bu. Ada paketnya tentu kan? Ada Bu. Oh banyak paketnya. Hospital. Alhamdulillah. Jadi nanti kita bisa pakai ya kan untuk pretestnya sama post-testnya. Oke. Baik, sekarang silakan dibuka dulu HP-nya. Dibuka Google-nya. Nah, coba nanti diambil kahot it ya. Ya, kahot it di Google-nya itu nanti akan saya tampilkan pin-nya. Terus ya. Kahot it, ya. Oke. Sudah dapat semua? Sudah kelihatan di situ? Nah, get ready to join. Ya, nama ya. Nah, Mas Edi. Nah, itu pinnya 5256019. Ya, silakan masukkan pinnya. Oke. Sudah masuk Nur Hadi, 1. Yang lain sudah pada masuk semua. Sudah kita. Oke. Sudah semua ini? Sudah? Oke, kita start ya. Kita start. Nah. Sudah? Saya klik start. Pretest. Pertama, 3,
Ya, ada berapa orang yang benar? Yin, ada 2 orang. Ada 2 orang yang benar. Cuma benar. Sudah? Hanya 2 dari sekian orang. Kebanyakan yang salah. Oke. Coba lagi untuk soal berikutnya. Kita sini untuk pembagian kelompoknya ya. Nomor 1 Asi, nomor 2 Lestari, nomor 3 Rizky Ririn. Berikutnya soal kedua. Karakteristik permasalahan dalam pembangunan ekonomi yang tidak berkembang kecuali hanya 1 orang. Aduh, siapa yang benar ini? Siapa ikan jerana asing? Masih asing, masih asing menduduki yang pertama. Ada Lestari yang kedua, Indah yang ketiga. Nah, ini siapa ini? Nah, Lestari. Siapa ini? Teng-teng. Lestari. Nah, yang lain coba lagi. Semoga lebih apa lagi ya? Lebih memahami materinya lagi ya. Baiklah. Jadi nak, kita itu walaupun misalkan belum belajar materi itu harus tetap belajar di rumah, ya, supaya ketika kita dalam belajar itu bisa lebih cepat menangkapnya, jadi tidak bingung gitu. Karena apa ya? Ilmu yang kita peroleh itu kan untuk masa depan kita, ya. Kalau kita biasakan itu belajar disiplin, itu banyak macam ya. Dalam mengatur waktu, misalkan, nah kita itu akan menjadi orang berhasil nanti ke depannya. Nah, kamu punya cita-cita masing-masing kan? Iya, punya masa depan masing-masing kan? Pengen jadi itu, pengen jadi ini kan? Jadi dengan cara kita itu harus bisa disiplin, mendisiplinkan diri. Nah, kita yang mengatur waktu, jangan waktu yang mengatur kita, ya. Nah, seperti ini kita lihat nih, pretest di awal untuk materi yang hari ini banyak yang salah. Kenapa? Karena tidak mengulangi pelajaran di rumah, ya. Baik, itu tolong nanti di rumah diulangi lagi materinya supaya bisa lengket di kepala. Karena kita di ekonomi ini kan itu terus berkembang, kita menjalaninya semua. Jadi ketika kita terjun di masyarakat, kita itu tidak bingung. Nah, kita itu sudah paham, oh seperti ini rupanya, oh seperti ini. Nah, itu ya. Oke. Baiklah, kita masukkan ke materi berikutnya. Materi pembelajaran kita hari ini tentang Assalamualaikum. Assalamualaikumnya di situ. Nah, nih materi kita tentang pembangunan ekonomi, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Itu materi tentang pembangunan ekonomi tadi tujuannya. Oke, ya. Adapun tujuan pembelajaran ekonomi ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL) disingkat ya. Peserta didik dapat mendeskripsikan konsep pembangunan ekonomi dan pencapaian pembangunan ekonomi yang tepat. Nah, kita model pembelajarannya PBL nah, permasalahan, problem, ya. Ada kita mengidentifikasi masalah, habis itu dirumuskan, setelah itu kita cari solusinya apa, penyelesaiannya. Di sini juga ada pendidikan karakternya, nih. Apa pendidikan karakternya? Disiplin, bekerjasama dan nah, itu tentang tujuan dari pembelajarannya. Berikutnya, ini pembangunan ekonomi. Nah, ini pengertian pembangunan ekonomi. Nah, tadi kita sudah pretest.
Perhatikan videonya ya. Dan masyarakatnya masuk hampir kelompoknya itu 50 sampai 60 juta rupiah per bulan. Maka kalau rata mereka tidak sampai 2.000 orang di rumah-rumah itu. Dan satu sisi insentif kita ini buat dia kita kasih misalnya, tapi itu mereka bisa mengenerate investasi masuk. Kita ingin jalan yang masuk ke sana susah atau dan sebagainya. Sekarang sudah penting. Itu masuk. Makanya sekarang investor baru termasuk juga kontribusi dari perusahaan yang akhirnya itu mampu jadi salah satu item. Benar ya, perubahan iklim membutuhkan dukungan semua pihak. Tanggung jawab kita bersama sebagai penghuni untuk menjaganya dapat lestari. Selamatkan masa depan bumi. Selamatkan masa depan peradaban manusia. Kalau sudah siap menonton, tentu masih ingat ya apa yang sudah saya tayangkan di situ. Berhubungan dengan apa? Ini saya bagikan LKPD-nya. Nanti apa yang kalian lihat di video itu tolong dirumuskan di sini. Ya. Ini ditulis namanya masing-masing anggota kelompoknya. Ini satu. Tolong ditulis namanya di LKPD yang sudah saya bagikan itu. Ya, tulis. Tulis namanya masing-masing. Ada 5 anggota kelompoknya, ya. Kalau sudah, tolong diperhatikan sebentar. Perhatikan sebentar, nak, biar saya kasih tahu dulu. Namanya di sini ya. Namanya di sini. Di sini saya ada menyanyikan tujuan pembelajarannya. Ada tujuan pembelajaran, ada pendidikan karakternya juga, ya. Di sini saya juga menyanyikan materinya. Ada gambarnya juga seperti yang saya tayangkan di slide PPT-nya tadi ya. Ada materi-materinya tentang pengertian di situ, ada faktor, ada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, dan juga ada perbedaan pembangunan ekonomi. Itu ada saya tuliskan di LKPD-nya. Di sini ada alat dan bahan, nanti bisa dibaca. Ada buku, alat tulis, permasalahan pembangunan dan gambar pembangunannya. Nah, petunjuk kerjanya setelah kita memperhatikan video. Nah, nanti permasalahan apa yang ada dalam video itu kalian tulis di sini, ya. Tulis di sini. Nah, perhatikan LKPD-nya masing-masing. Nah, di sini tuliskan di sini apa yang
Oke, bisa langsung dikerjakan. Saya kasih waktu sekitar 20 menit, kita sudah selesai ya. Silakan diisi. Jangan lupa nanti di belakang dibuat kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran itu. Oke? Baik, silakan bekerja. Silakan bekerja. Buka dulu wawasannya. Boleh dilihat-lihat bukunya. Tapi yang jelas ingat-ingat dulu. Nah, video tadi itu tentang apa? Ya? Oke, silakan. Silakan bekerja. Gambar 1 ini tentang apa? Nah, ketidakmerataan pembangunan dalam hal pembangunan gedung. Nah, ini masalah yang kalian dapat tidak dibangunnya akses jalan di beberapa daerah. Nah, solusinya apa? 10 menit lagi. Sudah nak, ayo kita presentasikan lagi hasilnya. Baik, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah kelompok 1? Sudah, Bu. Oke, kelompok 3 sudah? Sudah, kita presentasikan hasil dari diskusi kalian. Cukup di mejanya saja. Coba kelompok 1 sampaikan dulu apa yang sudah kalian temukan dari dari video yang sudah kita tayangkan tadi. Kita tonton bersama. Kira-kira rumusan masalah apa yang sudah kalian dapat, terus solusinya apa? Ya, silakan kelompok 1. Duduk atau berdiri? Berdiri saja. Semua, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang video yang sudah kita tonton tadi. Menurut kelompok kami, masalah dari video tersebut ada 3 masalah. Masalah 1 yaitu pengikisan tanah. Masalah yang kedua, rusaknya mangrove akibat pengikisan tanah tersebut. Masalah yang ketiga, jalan menuju mangrove susah atau sulit untuk dilewati. Dan adapun solusi masalah untuk mengatasi masalah tersebut adalah yang pertama bisa untuk penimbunan batu-batu di sekitar area mangrove. Yang kedua, penanaman kembali hutan mangrove, dan yang ketiga pembibitan kembali hutan mangrove. Ada yang mau menambahkan? Baik, dari kelompok 1 tadi menyampaikan ada 3 permasalahan yang diperlukan ya. Yang pertama yaitu tentang pengikisan tanah, yang kedua Rusaknya tentang mangrove akibat pengikisan rusaknya tanah. mangrove karena pengikisan tanah tersebut ya. Terus yang ketiga tentang Jalan menuju mangrove sulit dilewati. jalan menuju mangrove sulit untuk dilalui. Oke. Yang kelompok lain kira-kira sama rumusan masalah yang ditentukan? Sama? Sama? Ada yang sama dan tidak? Oke. Nah, untuk solusinya tadi kelompok 1 menyampaikan bahwa solusi yang pertama mereka akan Penimbunan batu-batu di sekitar area mangrove penimbunan batu-batu di agar sekitar tidak terjadinya pengikisan juga.
adalah solusinya dibangunnya jalan atau jembatan ke hutan mangrove sehingga kita bisa mengakses ke hutan mangrove. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk penambahan dari kelompok 4. Dari kelompok lain yang ada yang mau ditambahkan? Silakan ada. Sama semua. Berarti ini sudah mulai paham ya. Berarti kita itu kalau misalkan melihat jalan akses ke sananya itu susah, ya kita membangun akses untuk jalan menuju ke dalam mangrove itu, supaya mangrove yang ada itu tidak lagi terkikis dan bisa kita atasi dengan cara penimbunan lebih bagus sekitar areanya. Baik. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali. Berikutnya kelompok 2, coba dibacakan wacana 2. Apa hasil keputusan masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siap. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan tentang materi wacana 2 yang telah kami kerjakan. Dari gambar 1, rumusan masalahnya adalah tidak pemerataan dalam gedung. Solusinya, seharusnya pemerintah lebih tegas dalam mengutamakan pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Pada gambar 2, tidak pemerataan dalam pembangunan akses jalan. Solusinya, sebaiknya pemerintah mengutamakan pembangunan akses jalan yang terpencil menjadi seperti yang di kota. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Oke, kelompok 3, silakan. Ya, silakan dibacakan. Kira-kira apa namanya? Saya dari kelompok 3 ingin menambahkan rumusan dari wacana 2. Yang gambar 1, ketidakmerataan pembangunan. Solusinya, pemerataan pembangunan ekonomi melalui pemerataan lapangan pekerjaan, pendidikan, dan pemerataan fasilitas umum. Itu penambahan fasilitas umum. Tambahannya. Baik. Itu tambahan dari kelompok 3. Jadi kira-kira ini sudah bisa memahami apa yang ingin dicapai dalam pembelajarannya? Bisa. Baik, sekarang kita buat kesimpulan dulu dari hasil diskusinya. Kira-kira kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini? Apa kesimpulan pertama? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah permasalahan pembangunan ekonomi seperti ketidakmerataan pembangunan, kemiskinan, kesempatan kerja, dan pengangguran. Ya, kesimpulannya itu dalam pembangunan itu harus ada pemerataan, mulai dari tenaga kerjanya, ya, mulai dari apa lagi? Kemiskinan, kesempatan kerja. Yang penting itu SDM-nya sekarang ini. Kalau SDM-nya bagus, otomatis. Kalau SDM kan sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya bagus, insya Allah negara itu akan maju. Apa kesimpulan yang lainnya? Ada kesimpulan yang lain? Ada, Bu. Apa? Tidak adanya pemerataan pembangunan di desa dan kota karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Nah, itu merupakan juga Kurang perhatian. kurangnya perhatian dari pemerintah. Jadi pemerintah sibuk hanya membangun di daerah perkotaan saja. Sementara di daerah terpencil, dari desa-desa di sana itu selalu terabaikan, ya kan? Sebenarnya yang di desa itu banyak loh yang pintar, yang bisa untuk dibawa ke depan. Nah, pemerintahnya nggak perhatian ini gimana ya? Nah, jadi diharapkan nanti kalian kalau menjadi pemerintah, tolong itu dicanangkan lebih bagus lagi, ya. Tapi tetap dilaksanakan, oke? Baik, ini kita sudah belajar panjang lebar tentang pembangunan. Saatnya kita untuk post-test untuk nilai apakah kalian mengerti atau tidak sama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Silakan dibuka HP-nya kembali. Kita coba lagi tampaknya. Get ready to join. Yang masuk ada Mika, Riri, Aja,
yang bagus dalam belajarnya. Siapa yang pertama tadi? Cinta. Cinta. Siapa Cinta? Semoga nanti belajarnya lebih baik lagi ya. Yang kedua siapa? Gusti. Yang ketiga? Setelah itu saya mau bertanya nih, kira-kira materi apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita? Apakah gamenya? Quiz gamenya. Kenapa? Dekat juga. Kira-kira benar apa salah gitu ya. Pokoknya pengen yang teratas ya. Ternyata salah. Jadi itu lebih digiatkan lagi ya, lebih dimantapkan lagi materinya. Dari pretest tadi hasilnya banyak yang di bawah. Setelah kita belajar melakukan post test, hasilnya menjadi lebih baik lagi. Baiklah kalau begitu. Nah, tolong dulu anak-anaknya dikumpulkan. Nah, kasih nilai. Ada lagi? Sudah? Ini kita nanti saya akan memberikan pelajaran tambahan kalau misalkan ada lagi tidak mengerti ya. Dan hari ini kita cukupkan sampai di sini pembelajarannya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa dimengerti dan dipahami dan diingat terus. Supaya menjadi bekal untuk kalian nanti di masyarakat. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Coba kedua belah disiapkan, kita akhiri pelajaran hari ini. Bersiap. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya.